Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah Pelkat Gerakan Pemuda yang dilaksanakan secara video recording. Kiranya ibadah ini menjadikan masa muda kita kuat dan perkasa. Kita masuk ke dalam ungkapan situasi dengan melakukan bangkit serukan nama Yesus dan ku bersyukur Bapa. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Banyak yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
Kuat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Rekan-rekan pemuda, mari kita menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih juga karena Engkau boleh mengumpulkan kami kembali beribadah melalui video recording ini. Ya Bapa, terima kasih juga karena Engkau telah melindungi kami dan juga memberikan kami kesehatan di tengah-tengah global pandemik yang terjadi saat ini. Kiranya Engkau mau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Semoga ibadah ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya kepadamu kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 98 ayatnya yang keempat hingga yang ke-9. Yang berbunyi, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian pembacaan Mazmur. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 4, bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabulah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah. Sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Halo rekan-rekan pemuda GPB Jemaat Betania Jakarta Timur. Saya akan membawa renungan pada saat ini. Sebelum saya membawa renungan, kita buka Alkitabnya terlebih dahulu yang terdapat dari Amos 3
ayatnya yang ke-13 hingga 15. Amos 3 ayatnya yang ke-13 hingga 15. Jika sudah terbuka, tetaplah terbuka. Mari kita satu dalam doa, kita meminta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami selalu mengucap syukur untuk segala kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa kehidupan kami disertai ada kekuatan yang berasal daripadamu ya Tuhan. Sehingga kami dimampukan menjalani kehidupan kami walaupun kami merasa cemas dan takut menjalani kehidupan akhir-akhir ini. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan mampukan hamba selaku pelayan firman dan mampukan setiap kami untuk mengerti firman Tuhan pada saat ini. Sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Ini doa dan harapan kami yang kami naikkan kepadamu dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita terambil dari Amos 3, ayat yang ke-13 hingga 15. Saya akan bacakan untuk rekan-rekan sekalian yang menyatakan, dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Halo rekan-rekan pemuda, perkenalkan saya Vikaris Yakobus Frederick Naumuri. Saya berpelayanan Vikaris tahun pertama di GPB Jemaat Martin Luther, Jakarta Timur. Dan saat ini saya sedang menjalani masa vikariat tahun kedua di GPB Jemaat Margomulyo, Yogyakarta. Perkenankan saya membawakan firman Tuhan untuk kalian sekalian. Salam Biru Ben-Hur GPIB Jemaat Betania, Jakarta. Tuhan berkati. Rekan-rekan yang dikasih oleh Yesus Kristus, saat ini kita membaca dari kitab Amos. Amos adalah seorang gembala. Allah memanggil ia ketika ia sedang mengembalakan kawanan ternaknya. Amos menerima secara langsung penyataan dari Allah, di mana kita bisa baca dalam kitab Amos ini. Ia yang dapat disejajarkan dengan para nabi lainnya, bernubuat pada kerajaan utara seperti dalam pembacaan kita. Garis besar dalam pembacaan kita ialah pernyataan tentang penghakiman. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Betel yang tertuang dalam tulisan kita adalah tempat pertemuan Tuhan dan Yakub. Mesbah Betel dibangun setelah terjadi perpecahan kerajaan Israel di zaman kerajaan Raja Salomo. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Mesbah Betel pun dipakai oleh kerajaan Israel Utara sebagai tempat suci karena mereka menolak peribadahan di Yerusalem. Pembacaan kita pada saat ini mau mengingatkan kepada bangsa Yehuda bahwa mereka akan bernasib sama dengan mereka yang ada di Betel, yakni dengan dihancurkannya mesbah-mesbah Betel dan tanduk-tanduk mesbah dipatahkannya dan jatuh ke tanah. Apa yang dimaksud oleh tanduk dan mengapa sebegitu pentingnya dalam pembacaan kita? Tanduk-tanduk ini menjadi penting karena disitulah darah kurban dipercikan. Gambarannya teman-teman bisa lihat di Imamat 4 ayat 30. Kepada mesbah jugalah orang-orang datang memberikan kurban bakaran penghapusan dosa. Maka dengan demikian betapa pentingnya sebuah mesbah dan juga tanduk-tanduk tersebut.
Ketika mezbah dan juga tanduk-tanduk dilululantakan atau dihancurkan, mereka tak lagi dapat bertemu dengan Allah. Mereka tak dapat lagi bertemu dengan Tuhan dalam bait Allah. Mereka tak dapat lagi memberikan kurban bakaran kepada Allah. Baik itu untuk memuji Tuhan, baik itu menaikkan permohonan, ataupun penghapusan dosa. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini memperlihatkan bahwa mereka dilumpuhkan secara spiritual yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Artinya rekan-rekan, hal ini menggambarkan amarah Tuhan atas bangsa Israel di utara. Dan ini juga memperingatkan kepada bangsa Yehuda agar mereka berhati-hati atas penghakiman Tuhan. Mereka harus berbalik kepada Tuhan sebelum nasib mereka sama dengan mereka yang ada di Betel. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pembacaan kita hari ini sebenarnya mau memperlihatkan bahwa Nabi Amos sangat tegas kepada bangsa Yehuda. Bangsa yang merasa bangsa pilihan. Dan ketika mereka menjadi bangsa pilihan, seakan-akan mereka terbebaskan dari segala dosa yang sudah mereka lakukan. Seakan-akan mereka dikaburkan dari segala perkataan dan perilaku yang menyimpang di hadapan Allah. Karena status sebagai bangsa pilihan. Mereka merasa status mereka sebagai bangsa pilihan dapat menyelamatkan mereka dari amarah Tuhan. Mereka merasa dengan status itu mereka akan terus dapat datang ke bait Allah dan memberikan kurban bakaran untuk pengampunan dosa yang mereka sudah lakukan. Amos ingin mengatakan bahwa walaupun mereka keturunan Abraham, walaupun mereka bangsa pilihan, mereka tak dapat mengaburkan penghakiman Tuhan. Penghakiman Tuhan atas mereka malahan akan ada dan menjadi nyata. Karena mereka adalah bangsa pilihan yang tak dapat hidup segambar dan serupa atau menggambarkan bangsa pilihan Allah. Mereka malahan akan mendapatkan hukuman yang lebih berat karena mereka tak dapat menggambarkan momok yang baik sebagai bangsa pilihan. Rekan-rekan GP yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita sering melihat banyak sekali saat ini orang-orang berlomba-lomba menjadi influencer di media sosial. Seakan-akan ketika menjadi influencer di media sosial, menjadi artis di media sosial, banyak keuntungan yang didapati. Dengan status sebagai influencer itu, mereka merasa menjadi bagian orang hebat dan banyak keuntungan yang didapati. Tetapi sangat disayangi, mereka yang sudah memegang status sebagai artis media sosial atau yang kita sebut influencer lupa bahwa mereka juga memiliki beban moral yang harus ditanggungnya selama ia menampilkan diri baik di media sosial ataupun menampilkan diri secara langsung di kehidupan nyata. Ketika mereka melanggar atau mereka melakukan hal-hal amoral, mereka tentunya akan mendapat sanksi atas tindakan mereka. Misalkan saja rekan-rekan, kita tahu pasti influencer yang baru-baru ini menyatakan di YouTube bahwa ia tidak takut akan virus corona. Ia tidak perlu menggunakan masker dan hal lainnya yang mencengangkan bagi saya bahwa ia menyatakan urusan hidup dan mati ketika mendapat virus corona itu di tangan Tuhan. Seakan-akan menggampangkan apa yang terjadi saat ini. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata ada sanksi sosial setelah ia menyatakan hal-hal tersebut.
Akhirnya tak lama ia meminta maaf di hadapan muka umum lewat Instagramnya. Rekan-rekan yang dikasih oleh Yesus Kristus, dari contoh tersebut mau memperlihatkan bahwa status kita mempengaruhi lifestyle kita. Karena apa? Karena ada banyak aturan, terkhususnya terhadap tindakan kita. Terkhususnya terhadap tindakan moral yang harusnya kita junjung tinggi. Demikian juga status kita sebagai anak-anak Tuhan. Status kita sebagai seorang Kristen yang berada di tengah kemajemukan Indonesia. Status kita sebagai seorang pemuda kepunyaan Tuhan yang saat ini juga menghadapi bencana COVID-19. Tentunya harus ada yang dijunjung tinggi. Menggambarkan citra Allah dari setiap tindakan kita. Kita harusnya dapat menghadirkan wajah Kristus di setiap tindak laku kita. Kita seharusnya dapat berperan penting bersama dengan negara dan lainnya menghadapi bencana COVID-19. Terutama kehidupan yang baru setelah COVID ini. Hal ini pun diingatkan kepada kita. Jangan sampai kita terlena atas status kita. Status pekerjaan kita, status ekonomi dan sosial kita, status kepengurusan kita dan status lainnya yang kita sandang. Yang membuat kita tinggi hati dan memandang sesama kita rendah. Dan seakan-akan kita meniadakan orang lain di banyak kesempatan. Sehingga orang lain itu tak dapat berkembang, tak menjadi dirinya mereka sendiri. Firman Tuhan juga mengingatkan hal lain. Yaitu ketika kita merasa saat ini rekan-rekan jauh dari hadapan Tuhan. Kita merasa bahwa kehidupan kita tidak menghadirkan citra Allah. Tindakan kita tidak menghadirkan wajah Kristus. Atau tindakan kita tidak menghadirkan damai sejahtera atas sesama kita. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita bangun mezbah kita secara pribadi. Mari kita membangun mezbah kita secara pribadi di dalam rumah, di dalam kamar, ketika kita harus di rumah saja. Sehingga kita dapat berkomunikasi secara intim dengan Tuhan yang punya kehidupan kita. Jangan sampai rekan-rekan mezbah pribadi kita pun di dalam rumah, di dalam kamar hancur atas tindak laku kita yang telah mengecewakan hati Tuhan. Jangan sampai pada akhirnya ketika kita tidak membangun mezbah kita tidak dapat berkomunikasi secara utuh kepada Dia Sang Hidup ini yang memberikan hidup bagi kita. Rekan-rekan yang dikasih oleh Yesus Kristus, dalam pembacaan ini kita dapat ditegur, kita dapat berefleksi bagaimana kita menyandang status sebagai kepunyaan Tuhan, menyandang status sebagai gerakan pemuda kepemilikan Tuhan. Kita harus dapat menghadirkan citra Allah dalam setiap tutur kata, tindakan kita, pikiran kita, sehingga menghadirkan damai sejahtera bagi diri sendiri, bagi sesama, bagi mereka di luar kita, bagi mereka yang asing. Sehingga rekan-rekan yang dikasih oleh Yesus Kristus, mari kita mulai dari mezbah di rumah kita. Ketika di rumah saja, bangun juga mezbah pribadi kita. Dengan demikian, kita dapat dimampukan kembali kepada Ia, Allah semesta alam. Tuhan Yesus memberkati kehidupan pribadi kita saat ini dan juga masa yang akan mendatang. Tuhan Yesus memberkati saya dan juga saudara-saudara. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu.
diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal kuasa-Mu dalam derita pun ku pandang Kau, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera dan kebimbanganku hilang segera. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan sedikit firman Tuhan. Dan saat ini saya mengajak rekan-rekan untuk berdoa syafaat, berdoa secara bersama. Mari kita satukan hati dan pikiran, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kiranya mampukan kami sebagai pelaku firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terlebih kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya ya Tuhan, mampukan kami memegang status sebagai anak-anak-Mu, memegang status sebagai pemuda kepunyaan-Mu, GPIB. Kiranya kami menjadi terang di tengah-tengah kehidupan yang tak menentu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa bagi gereja-Mu. Terus khususnya ya Tuhan, kami berdoa bagi Gereja GPB Jemaat Betania Jakarta Timur. Kami berdoa bagi Pendeta Sri Maharani Kambaren. Kami berdoa juga para presbiter, para pelkat dan juga komisi yang ada ya Bapak. Kami berdoa untuk seluruh program yang ada ya Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa terkhususnya bagi Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Betania Jakarta Timur. Kami berdoa bagi para pengurus, para anggota Gerakan Pemuda. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkati para pengurus ketika menjalani setiap panggilan mereka sebagai pengurus Gerakan Pemuda, bersama-sama dengan kegiatan pekerjaan dan panggilan lainnya ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya juga pengurus Gerakan Pemuda boleh menjadi telinga bagi anggota Gerakan Pemuda, agar kiranya dengan demikian mereka dapat berjalan bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan bagi orang tua Gerakan Pemuda, baik itu bersama-sama di Jakarta ataupun tidak bersama-sama saat ini. Kiranya ya Bapak, Engkau menjaga dan memelihara setiap orang tua, dan kiranya ada jalinan komunikasi yang terhubung selalu di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, antara anak, teknologi, dan juga orang tua. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pekerjaan dari orang tua kami ya Bapak, dan juga pekerjaan yang kami sedang lakukan. Ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini banyak pekerjaan yang menjadi tak menentu, tetapi biarlah Engkau dan Roh Kudus dalam hati kami yang terus menerangi kehidupan dan menuntun kami. Tuhan Yesus yang baik, untuk kami yang tetap bekerja baik di luar rumah atau di rumah saja, mampukan kami agar tetap setia dan tekun menjalankan setiap pekerjaan, tugas, tanggung jawab panggilan kami ya Bapak. Untuk setiap kami yang bergumul karena dengan adanya pandemi ini kami dirumahkan, Tuhan kuatkan hati kami, berikan kami kesabaran juga ya Tuhan, dan kiranya pada waktumu saja kami dapat pekerjaan yang baru sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Tuhan, juga kuatkan seluruh anggota keluarga kami, terutama orang tua kami yang juga harus dirumahkan. Dan kiranya orang tua kami di masa lansia, kiranya Engkau juga berikan kesehatan, kekuatan yang berasal daripada-Mu. Dan kiranya pakai kami untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagi orang tua kami, sanak saudara kami ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kami yang sedang bergumul dengan sekolah kami, yang sedang bergumul dengan kuliah kami. Mampukan kami
belajar online ya Tuhan. Mampukan kami yang melakukan tugas akhir secara online. Ya Tuhan, berikan kerjasama yang baik antara kami sebagai para pelajar dan juga dosen dan juga guru kami ya Tuhan. Sehingga pelajaran, materi yang kami terima, kami dapat mengerti. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa pada saat ini untuk tim Satgas COVID-19, baik secara sinodal GPIB dan juga yang ada di tengah-tengah jemaat. Mampukan ya Tuhan, agar kiranya mereka dapat menjalani tugas panggilan mereka. Dan kiranya ya Tuhan, untuk para dokter, suster, tim medis yang memberikan diri menjadi garda terdepan atas kehidupan saat ini menghadapi pandemi, kuatkan, mampukan mereka, berkati keluarga mereka yang menanti di rumah syurga. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya, kiranya banyak hati yang tergerak, saling membantu satu dengan yang lain di masa ini ya Tuhan, masa yang tahu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk para orang-orang yang kami kasihi, baik di tengah-tengah gerakan pemuda, orang tua kami, orang-orang yang kami kenal ataupun yang kami tidak kenal, yang sedang sakit, kiranya Engkau sembuhkan mereka. Lewat obat-obatan, tindakan medis yang harus mereka lakukan, kiranya ada kesembuhan dari segala usaha serta doa yang terus diminta. Ya Tuhan Yesus yang baik, banyak doa juga yang kami ingin naikkan. Biarlah Engkau mampukan untuk bangsa dan negara, seluruh para pemerintah, para pimpinan yang terus memegang jabatan mereka, yang menjalankan seluruh tugas panggilan mereka sesuai dengan jabatan mereka masing-masing. Ya Tuhan, mampukan kiranya mereka terus menggunakan pekerjaan mereka dengan kerendahan hati sehingga menghasilkan kebaikan bagi sesama mereka. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau berkati untuk setiap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan. Kiranya apa yang dikeluarkan dari mereka menjadi kebaikan bagi kami sebagai masyarakat. Berikan kami juga kepatuhan dan juga berikan kami hikmat sehingga kami dapat menjalani setiap aturan-aturan dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus berkati segala rencana-rencana ke depan untuk new normal, kehidupan yang baru lagi ya Tuhan, yang Kau berkati. Banyak doa yang ingin dinaikkan, ada doa secara syafaat dan juga doa secara pribadi, rekan-rekan pemuda yang berdoa pada saat ini secara pribadi. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, jawablah doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu, karena Engkaulah yang maha kuasa, karena Engkaulah yang punya kehidupan yang memberkati kehidupan kami. Inilah doa dan sembahyang kami telah berdoa. Amin. Salam biru Ben-Hur, Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan, marilah kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan dan memberikan persembahan kepadanya, dan dengarlah firman-Nya yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 80, mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah
ibadah hari ini kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai cerlang bening. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena kami telah melaksanakan ibadah gerakan pemuda. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami mau berdoa bagi pelayan firman pada hari ini. Berkatilah ia dalam pelayanannya dan kehidupan sehari-harinya. Mau berdoa juga bagi rekan-rekan pemuda yang akan beristirahat ataupun yang akan melanjutkan aktivitasnya. Lindungilah kami ya Tuhan dari mara bahaya apapun. Ya Tuhan, oleh berkat kasih-Mu, kiranya kami harus selalu bersyukur dengan segala yang ada pada kami dan menjadi berkat untuk sesama kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu, ampuni segala dosa kami yang telah melawan kehendak-Mu. Haleluya, amin. Dari dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat kami hadir di dalamnya, dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab.